Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat, tanggal 3 bulan Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan 3 Januari, 2 Januari, Rajabnya Pang berapa? 3 lah ya. 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat kembali berkumpul bersama di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka sholat berjamaah yang kita laksanakan maghrib insyaallah isya. Kemudian kita bertahan antara maghrib isya ini kurang lebih 45 menit untuk membuka hati kita, membuka pendengaran kita, menerima ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul yang sahih yang sampai kepada kita, menjadikan rujukan, panduan kita sebagai seorang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Di dalam surah Al-Furqan ayat 62 sampai 77. Al-Furqan itu 77 ayat. Jadi 77 itu ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang 11 kepribadian hamba Allah. Itulah pribadi-pribadi hamba Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Dari ayat ke ayat 62, 63 sampai 77. Yang demikian tentu bagi kita bisa untuk mengukur, mengoreksi ke dalam kepribadian diri kita, diri pribadi kita. Adakah di antara 11 macam itu kita termasuk salah satu? Atau mungkin juga di antara 11 macam itu kita adalah orang yang termasuk semuanya, berarti yakin apa yang Allah kabarkan itulah hamba Allah Ta'ala. Paling tidak ada beberapa macam yang bisa kita lakukan dalam 11 macam yang Allah sebutkan dalam Al-Furqan 62-77 itu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama Allah menyampaikan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah itu, alladzina yamshuna 'alal ardi, yang berjalan di muka bumi Allah ini dengan rendah hati.
Jadi ciri pertama hamba Allah itu berjalan di muka bumi Allah tidak sombong, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila dia dicaci maki oleh orang-orang jahil, qalu salama, dia menyatakan keselamatan. Dia tidak terlibat dalam caci maki tersebut. Caci maki yang disampaikan dia tidak balas dengan caci maki. Ini untuk urutan yang pertama. Ranking yang pertama daripada hamba Allah. Berjalan di bumi Allah dengan apa? Dengan tawadhu. Berjalan di bumi Allah dengan tidak sombong. Pada saat dihadapkan dengan dua macam. Dicaci maki oleh orang-orang jahil. Qalu salama, dia katakan selamat, artinya tidak melibatkan diri ataupun tidak tertarik, tidak terpancing dengan caci maki itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini beratnya luar biasa, Pak. Mempraktikkan yang nomor satu ini saja beratnya luar biasa. Kadang kita apabila dicaci maki 2-3 batik, balasannya berapa? Setengah jam. Ini bukan potret hamba Allah, Ibadur Rahman, bukan potret hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Dia tidak mau libatkan caci maki dan perdebatan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ala ukhbirukum biman tuharramu 'alan nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan orang-orang yang diharamkan masuk neraka? Tentu ini berita yang menggembirakan kita. Aku ingin beritahukan kepada kalian siapa yang diharamkan masuk neraka itu. Qalu bala ya Rasulullah. Maka sahabat berkata, beritahukan kepada kami wahai Rasul, siapa yang diharamkan dari api neraka itu. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, kull hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hadis sahih diriwayatkan al-Imam At-Tirmizi. Orang yang diharamkan neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, kull hayyinin, seseorang yang memiliki kerendahan hati. Hati yang rendah. Hati yang tidak terpancing untuk saling bermusuhan. Berjalan di muka bumi ini dengan apa? Dengan tidak angkuh dan tidak sombong. Bahkan pada saat diajak dia tidak pernah layani. Orang yang memiliki hati yang rendah hati, ini adalah orang-orang yang diharamkan daripada api neraka. Jemaah sekalian rahimakumullah, kadang kita tidak mampu menguasai apa yang ada di dalam diri kita. Bahkan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain mampu. Pada saat dihadapkan kepada diri kita, kita tidak mampu. Kita ingin terlibat, bahkan ingin lebih daripada itu. Bukan seperti apa yang Allah sampaikan pada surah Al-Furqan itu. Idza khatabahumul jahilun, apabila dia dicaci maki oleh orang jahil, qalu salama, dia katakan keselamatan, dia tidak bertindak, dia tidak melayani, dan dia tutup perselisihan itu untuk tidak diperpanjang. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada seorang laki-laki yang sedang mabuk berat. Di tengah jalan dia meminta tolong kepada seorang ulama salafus salih masa lalu. Antarkan aku ke rumahku, kata laki-laki yang mabuk berat itu. Memang orang mabuk tuh biasanya kan rumah sendiri aja ada kawan lagi menuju. Ini mabuk berat. Kalau mabuk-mabukan kada apa-apa. Ini yang mabuk berat. Antarkan aku ke rumahku.
Pada saat tangannya dipegang oleh seorang ulama dan diantarkan dia, kemana dia mengantarkan? Bukan ke rumah, tapi mengantarnya ke tempat kuburan yang banyak, ke makbarah. Ke makbarah. Si mabuk itu mulai menyadari bahwa ulama yang mengantarkannya tidak jujur anggapannya. Dia minta ke rumah, diantarkan ke kuburan. Dia berkata, aku minta antarkan kepadamu ke rumahku. Kenapa engkau antarkan aku ke tempat ini? Apa kata syekh tersebut? Ini rumah kita. Di sini tempat tinggal kita yang paling lama. Kita tempat tinggal di sini. Dan setiap manusia akan masuk ke tempat ini. Si mabuk tadi marah luar biasa. Akhirnya dipukulnya beberapa kali ulama tersebut. Tapi ulama yang membawanya tidak meladeni pukulan. Sehingga pada saat dia pukul, dia doakan yang memukulnya. Semoga Allah menyelamatkanmu. Makin marah lagi didoakan, dipukul lagi. Semoga Allah menyelamatkanmu. Artinya praktek ini persis yang ada pada ayat 62 surah Al-Furqan. Dia tidak meladeni sesuatu dengan kekerasan. Jamaah sekalian, di saat selendang Nabi ditarik oleh seorang badui dan sampai leher Nabi ini merah, rupanya gancang mana menariknya, ditarik sampai leher Nabi ini merah. Mereka menganggap itu tidak apa-apa. Kadang budaya kita tuh berbeda. Di sini kayak ini, di sini kayak ini. Di suatu wilayah sedikit kita tersinggung. Di wilayah yang lain kekencangan berbendera. Ada apa setelah itu? Artinya cepat selesai, Pak. Cepat selesai. Kata Nabi, apa maksudmu? Apa maksudmu? Ya Rasul, saya ingin minta selendangmu ini. Sahabat sudah marahnya luar biasa. Nabi dihanggus sampai leher Nabi merah. Tapi apa kata Nabi? Ambillah jika kamu senang. Ambil. Tapi cara mengambilnya ini, kalau menuju orang Banjar tuh kurang ajar caranya. Tapi Nabi tidak melayani kekurang ajarannya itu. Nabi melayani dengan penuh apa? Dengan penuh kelembutan. Mungkin tiap daerah itu beda-beda. Ada yang luar biasa kasarnya di satu daerah dianggap, di daerah lain tidak kasar. Suatu hari Pak, kami membawa jamaah umroh. Jamaah ini merokok. Merokoknya tidak di tempat yang dibolehkan merokok. Ini ada tangga, apabila lap itu mati naik pakai kopi yang baru ditumpah, baru dituang. Ngebul asapnya masih. Refleks begitu rokok dinabutinya, disiramkannya kopi itu segelasan. Kelapak-kelapak, menegurnya kelapak-kelapak. Bapudar Pak enak, bepuntal sama sekali. Ulun kalang kabut. Sehingga ulun panggil parak dengan masjid. Ulun panggil laskar minta bantu. Akhirnya diselesaikan. Yang ulun bingung tuh, ini kejadian yang luar biasa, sampai bepuntal. Artinya jika masing-masing itu membawa senjata tajam, bisa mematian. Tapi apa? Diselesaikan, minta maaf. Maafan. Sorenya, waktu itu selesai makan siang, sorenya kami turun, nang di kita nih, nang orang Indonesia nih, masih meja lagi. Bungul benar si Arabnya itu. Jadinya ternyata begitu turun pada lift, pas Arab nang tadi ada di situ, langsung menyerung tangannya bersalaman. Masya Allah, mudahnya hilang perasaan kejengkelan itu. Kita menghilangkan tuh 2-3 bulan kada bertetaguran. Bisa bertahun-tahun. Kelembutan hati seperti ini sulit dicari. Sedangkan Allah menggambarkan seperti inilah orang-orang yang diharamkan disentuh api neraka. Hayyin, lembut, rendah hati, tidak sombong.
walayyin, dan lembut pembicaraan, tidak kasar. Wa qaribin, dia bina persaudaraan dengan akrab. Wa sahlin, dan tidak pernah mempersulit orang lain. Bapak, hadis ini luar biasa. 4 macam yang Nabi katakan akan melepaskan daripada dahsyatnya api neraka dan diharamkan masuk neraka. Semua yang 4 macam ini apa? Hubungannya manusia dengan manusia. Orang yang tidak kasar dengan sesama manusia. Tidak ada di antara manusia yang senang berteman dengan orang yang kasar. Ada istilah ini kita bahari, lamun kada hendak dikasari, jangan kasar lalu orang lain. Ini hubungannya antara sama manusia. Walayyin, dan lembut dalam pembicaraan sesama manusia. Wa qaribin, orang yang suka merangkul, menjaga persaudaraan, dengan baik. Wa sahlin, dan tidak pernah mempersulit orang lain dalam kehidupannya. Nabi menawarkan orang-orang ini diharamkan masuk neraka. Hadis sahih diriwayatkan Al-Imam At-Tirmizi. Artinya apa? Hubungan manusia dengan manusia itu menentukan, Bapak-bapak. Menentukan masa depan kita di akhirat. Menentukan masa depan kita pada masa-masa yang akan datang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali kepada ayat yang kita baca. Orang yang tidak sombong adalah orang yang diakui oleh Allah sebagai ibadur rahman. Allah mengakui sebagai hambanya yang pemurah. Hambanya yang pemurah. Yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyamah. Hamba Allah yang kedua kepribadiannya orang yang tidak pernah melewatkan malam-malamnya sujadan wa qiyaman. Tiap malam dia sujud, tiap malam dia berdiri. Apa maksudnya? Dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dia tidak pernah meninggalkan hubungan yang mesra dengan Allah di keheningan malam di mana manusia tertidur pulas. Ini potret hamba Allah. Potret hamba Allah. Orang-orang yang terpanggil hatinya pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam adalah suatu perbuatan yang Allah katakan dalam Al-Quran, fatahajjar bihi nafilah asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah wa minal laili fatahajjat bih. Dan apabila malam itu tiba maka bertahajudlah. Makanya tahajud itu salat malam. Salat malam itu salat tahajud. Salat tarawih, salat malam. Salat hajat bang, salat hajat, salat siang malam. Boleh malam, boleh siang, boleh pagi, boleh sore. Wadah kita hingga salat hajat tuh habis maghrib. Biasanya kan kayak itu. Habis maghrib. Padahal masjid parak benar lawan rumah. Nih, apabila betulakan haji itu ramai orang salat hajat. Orang mau datang, ia mau datang, dikenyangi, diberi makan, diberi makan. Ritual-ritual yang seperti itu yang perlu kita lacak kembali, perlu kita cek kembali, apakah pantas untuk kita teruskan atau tidak. Kalau sholat hajatnya, bolehlah itu termasuk sesuatu yang diperintahkan. Tapi berjamaahnya kada pernah Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila kita coba untuk koreksi jawabannya, bagus saja melajari yang kada mengerti. Seolah Nabi itu kada pintar. Seolah Nabi itu kada tahu mengajarkan sesuatu kepada yang tidak mengerti. Kalau sholat malam, sholat tahajud silahkan. Nabi pernah berjamaah dan pernah melakukan sendiri di rumah. Pernah melakukan berjamaah sholat malam. Itu ada contoh bagi kita. Wa minal laili fatahajjar bihi nafilah. Dan malam tiba bertahajudlah. Nafilatan. Tahajud ini salat sunnah. Tapi bapak-bapak, salat sunnah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran berulang-ulang. Berulang-ulang dalam Al-Quran perintah tahajud ini. Ya ayyuhal muzammil
qumil laila illa qalila. Wahai hamba Allah yang berselimut, bangunlah malam hari sekalipun sedikit. Nisfah, separuh malam. Awinkus atau kurang daripada separuh malam. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian bacalah Al-Quran dengan murattal, dengan tartil. Di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tam'a. Lagi-lagi perintah salat malam. Diangkatnya lambungnya, tulang rusuknya dari pembaringan, bangun dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum. Dia beribadah kepada Tuhan mereka, dia berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufan, dia takut kepada Allah, wa tama'an, dan dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat yang memerintahkan salat malam. Pembicaraan Nabi pertama kali di waktu Nabi di Madinah, ibadah yang berhubungan dengan Allah, Nabi menyampaikan salat malam. Setelah Nabi mengatakan absus salam, ut'imut ta'am, wasilul arham, wasallum bil lail wan nasu niyam. Absus salam, wantarkan salam, hubungan antara manusia dan manusia. Karena setiap salam diucapkan maka wajib dijawab. Ini doa di antara kita. Ut'imut ta'am, beri makan kepada orang yang perlu makan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Ketiga-tiganya ini hablum minan nas. Tapi yang terakhir, wasallun bil lail wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari sementara manusia tertidur pada malam itu. Ini kemuliaan salat malam. Pertemuan Nabi dengan warga Madinah, kaum Ansor. Di antara salat yang Nabi kenalkan pertama kali adalah salat malam. Jemaah rahimakumullah. Orang yang menjaga salat malam adalah termasuk ibadur rahman, termasuk hamba Allah yang maha pengasih. Walladzina yaquluna Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Hamba Allah itu orang yang selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan hamba daripada azab jahannam. Kita yang berdoa. Jika doa itu dikabulkan Allah, kita yang beruntung. Tapi pada saat doa kita seperti ini, maka Allah memasukkan dalam golongan doanya hamba Allah. Doanya hamba Allah minta lepaskan daripada dahsyatnya api neraka. Jemaah sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, pada saat seseorang berdoa kepada Allah dan diulang-ulang, apa doanya? Ya Allah, masukkan hamba ke surga. Ya Allah, masukkan hamba ke surga. Ya Allah, masukkan hamba ke surga. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Surga itu meminta kepada Allah. Apa kata surga? Ya Allah, ya Rabb, masukkan dia ke dalam surga. Karena dia bolak-balik meminta untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kata Nabi, pada saat di sisi lain ada orang lain yang berdoa, ya Allah, lepaskan hamba daripada api neraka. Lepaskan hamba daripada api neraka. Lepaskan hamba daripada api neraka. Dan kata Nabi, neraka itu memohon kepada Allah Ta'ala. Apa kata neraka? Ya Allah, Fulan bin Fulan jangan kau masukkan ke dalam neraka. Karena dia meminta dengan sungguh-sungguh untuk dilepaskan daripada dahsyatnya api neraka. Artinya bentuk doa seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, surga dan neraka pun bersimpati. Surga ikut meminta kepada Allah untuk dimasukkan. Neraka ikut meminta kepada Allah untuk dilepaskan daripada dahsyatnya api neraka. Padahal neraka itu diciptakan Allah untuk apa? Untuk
menyiksa orang-orang yang tidak taat. Tapi manakala ada orang yang berdoa, ya Allah lepaskan hamba daripada api neraka. Api neraka itu bersimpati, api neraka itu memintakan ampun kepada Allah, memintakan agar jangan dimasukkan kepada Allah. Artinya tidak takut sepi pengunjung neraka. Bayangkan jika banyak orang yang berdoa, ya Allah lepaskan hamba daripada api neraka, lepaskan hamba daripada api neraka. Maka neraka membantu doa kita agar kita dilepaskan daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Furqan, orang yang meminta kelepasan daripada api neraka adalah ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis tentang dua amalan yang sangat besar, tentang satu amalan yang sangat besar, mendapatkan dua ganjaran yang sangat besar. Apa satu amalan itu? Siapa kata Nabi? Yang melaksanakan sholat takbiratul ula bersama imam selama 40 hari, maka Allah lepaskan dua macam. Yang pertama, bara'atun minan nar, Allah lepaskan daripada api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, Allah lepaskan daripada kemunafikan. 40 hari apabila imam takbir, kita takbir. Artinya kita berada sebelum sholat itu dikumandangkan, sebelum azan dikumandangkan, untuk mengukur supaya takbir kita bersama imam. Itu yang sangat berat bapak-bapak. 10-20 hari mungkin bisa, tapi giliran 40 hari beratnya luar biasa. Ada aja yang supaya kita ketinggalan, karena itu, karena ini, karena itu, karena ini. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, idza kabbara wa kabbir. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Jangan lama-lama kasak kusuk hendak bertakbir. Takbir imam memulai, kemudian kita bertakbir Allahu Akbar. Ini datang saling lawasan ke masjid. Azan belum dikumandangkan, tetap mengambil apa? Mengambil pasukan yang masbuk. Kenapa? Karena ada aja kerepotan di luar atau di dalam masjid. Pada saat kita masuk ke dalam masjid dan kita takbiratul ula setelah imam takbiratul pertama, takbiratul ihram, ini Allah lepaskan daripada bahaya munafik. Allah lepaskan daripada dahsyatnya api neraka. Jamaah sekalian, makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan satu bacaan sekalipun yang kita baca sebelum takbiratul ihram. Tidak ada bacaan apapun. Astagfirullah, tidak ada. Qul a'udzu birabbin nas juga tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim apalagi. Jadi di waktu hendak takbiratul ihram itu tidak ada bacaan apa-apa, kecuali langsung takbir dan makmum melihat imam takbir, maka makmum pun takbir Allahu Akbar, takbir bersama. Di sini bapak-bapak perlu kejelian seorang imam. Imam yang ditunjuk oleh takmir, bujur-bujur imam nang takbirnya jangan pernah batal. Maka bagus na anu ini maju. Nang lupat, nang tuha tuh asa sakah kadakah takbir lalu dibulikinya pulang. Takbirnya sudah kepanjangan, Allahu Akbar. Nang di belakang nih menghadang kan makmum tuh kan mulai takbir sebelum imam bar. Lalu akbar jadi imam, makmum takbir Allahu Akbar. Di belakangnya kenapa tuh orang berpanjang-panjangnya? Simple, tunduk. Kenapa kan ada Bismillahirrahmanirrahim, Fatihahnya kan dibaca-baca. Biar diangkat muha. Sekalinya takbir tadi bata. Imbah batal takbir tuh kasak kusuk pulang. Usalli 2-3 kali. Hanya takbir pulang Allahu Akbar. Nah, nang kedua nih makmum sudah paham. Kedua nih buru-buru.
Aduh, diburu-buru, kopi batal pulang. Sekalinya penangguhan makmum dasar bujur. Nang kedua batal pulang. Batal pulang. Imbah batal nang kedua, ada seorang makmum di belakang. Imam mundur jar makmum. Kan siapa aja Pak disuruh mundur itu takutan benar. Imam mundur, lo mancapai takbir Allahu Akbar jenya. Nah, ini itu kada dikajuti nang pira panjang-panjang tuh kajuti. Allahu Akbar. Imam mundur. Takbir cepat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamannya makanan kain yang ketiga tadi itu dah. Artinya seorang imam jangan menjadikan makmum tersiksa karena imam itu. Kayak apa maksud ulun makmum tersiksa? Ada sebuah hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu. Ama yasha ahadukum aw la yasha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala suratahu surata himarin wa ra'sahu ra'sa himarin. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Apakah kalian tidak takut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah tidak takut kalian pada saat kalian mengangkat kepala mendahului imam, maka nanti pada hari kiamat Allah akan merubah kepalamu seperti kepala keledai. Allah akan rubah mukamu seperti muka keledai. Apabila terjadi nangka ini Pak, tidak 100% kepada makmum. Ada peluang imam yang sengaja makmum itu kada sabar. Dari sujud takbir intiqalnya berdiri saling panjangan. Makmumnya pemuda, patuh, ringkas. Biar aja berdahulu juga ya berdiri juga ajarnya. Nang berdahulu nih kada boleh. Cuman makmumnya toleran juga karena imamnya sakit pinggang, imamnya tua, mengangkat takbirnya tuh pasti panjang, turun jauh nah supaya ikutin jalan. Nah, ini yang sering terjadi tuh Pak. Ini sujud Pak. Setelah sujud, intiqal, takbir intiqal itu 2 harakat. 2 harakat itu 1 alif. Jangan dibaca 10 harakat. Mulai sujud sampai ke atas. Tidak mesti takbir intikal itu di awal, di tengah, di akhir. Boleh. Setelah takbir intikal berdiri, separuh berdiri baru Allahu Akbar. Sehingga makmum kada terlalu lawas. Kelawasan mahadang makmum kada sabar berdahulu. Padahal ada hukum yang amat berat yang Allah timpakan kepada makmum yang mendahului imam. Ayaj'ala suratahu surata himarin wa yaj'ala ra'sahu ra'sa himarin. Allah akan jadikan mukanya seperti keledai dan kepalanya seperti keledai. Syukur aja Pak. Hadis ini berlakunya hari kiamat. Coba jika berlaku habis sholat langsung jadi keledai. Kata-kata kapan kita hari-hari di mana-mana masjid tuh banyak makmum yang kada sabar menunggu imam. Makmum ini harus tahu. Nabi sampai berbalik kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang menjadi imam hari ini? Pian wahai Rasulullah SAW. Kenapa ada di antara kalian yang membacanya nyaring sehingga Nabi terganggu bacaannya? Ini makmum nyaring pada bacaannya. Nyaring bacaannya. Sehingga terpuntal-puntal imam ayatnya lancar aja sebelumnya. Karena makmum bacaannya nyaring terpuntal-puntal. Makmum jangan mengganggu konsentrasi imam. Cukup makmum itu mengikuti imam. Kembali kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah melepaskan daripada api neraka dan Allah melepaskan daripada kemunafikan. Yang ketiga, yang keempat, ibadur rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah yang kelima, orang yang selalu berinfak. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak boros dan tidak pelit. Maksudnya tidak boros, sesuatu yang tidak diberikan.
tidak sesuai dengan ketentuan agama, itu namanya pemborosan. Kalau berinfak berapa aja banyaknya, tapi manakala harta itu dititipkan, dicampakkan pada tempat yang tidak bernilai infak, ini satu keborosan. Namun juga tidak pelit. Wa kana baina zalika qauma. Orang yang melakukan di antara keduanya itulah yang paling benar. Ternyata hamba Allah manusia yang suka berinfak adalah ibadur rahman. Hamba Allah yang maha pengasih. Allah memasukkan dalam golongan hambanya. Infak itu kada perlu banyak. Yang penting ikhlas. Atau bisa juga dibalik. Amun kada urun sedikit, banyak. Amun kada kau banyak, sedikit. Ketinggian nilai infak itu apa kata Nabi Muhammad SAW? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan neraka sekalipun dengan berinfak sebiji kurma. Takut dengan api neraka sekalipun infaknya hanya sebiji kurma. Artinya ukuran yang Nabi sampaikan dalam hadis ini ukuran yang paling rendah. Maka tidak boleh kita mengatakan, ayo jangan berduit-duit situ berimpak, kami kada berduit, kada kau berimpak. Jangan. Al-Quran yang sampai kepada kita, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Tidak ada yang kalian infakkan tentang sesuatu kecuali Allah telah membalas. Allah telah mempersiapkan balasan bagi orang yang suka berinfak. Satu budaya yang luar biasa indah bapak-bapak. Dan insya Allah tidak mengganggu. Mengedarkan celengan pada saat sudah selesai sholat. Karena dilarang kita sambil zikir, sambil mendorong akan. Ini saking asiknya zikir, kada didorong-dorongnya. Membari kada mendorong akan, kada mau. Ini sadang aja manusia kayak ini. Mendorong akan kada mau. Pada saat ditegur oleh yang dihiga, Pak, maka didorong akan. Orang lagi zikir, jangan mengganggu orang zikir. Ya itulah Pak. Jadi infak. Kita beredarnya celengan nih. Nang tukang bukai celengan tuh tahu jumlahnya. Mata uang nang kayak apa dimasukkan. Yang kadang-kadang kalau diserahkan dengan ketua, Pak Ketua, neulun memberi ini nah. Jar Ketua, 2000 Pak nah. Tapi dalam celengan terbuat kada? Terbuat Pak. Terbuat. Lamun menjulung langsung bisa kada terjulung. Kada terjulung. Artinya di sini tidak membatasi seseorang untuk berinfak. Tidak membatasi seseorang untuk berinfak. Dan Nabi Muhammad SAW bersumpah, demi Allah, sesungguhnya harta yang diinfakkan itu tidak akan berkurang. Kenapa Nabi pakai sumpah segala? Karena banyak anak kada percaya. Apabila diinfakkan itu pasti berkurang. Kan hitungannya. Beisi 10.000 diberikan 5.000, pasti sisanya 5.000 itu hitungannya. Tapi Nabi SAW katakan, demi Allah pasti tidak akan berkurang harta yang diinfakkan itu. Maka besarnya nilai pahala infak itu. Orang yang sholat nanti akan Allah persiapkan masuk surga di pintu sholat. Orang yang puasa di pintu puasa Ar-Rayyan. Orang yang jihad di pintu jihad. Tapi orang yang berinfak, Allah akan mempersilahkan di segala pintu. Silahkan masuk di berbagai pintu. Kenapa? Karena pada saat dia mengeluarkan hartanya untuk berinfak, berarti dia menjaga sholatnya. Dia telah berpuasa. Dan dia berjihad. Infak itu bagian daripada jihad. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kamu dan diri kamu. Jahidu bi amwalihim wa anfusihim. Dalam ayat yang lain. Jemaah sekalian, dan ini yang penting dalam kehidupan kita. Untuk menjadi hamba Allah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-sering berinfak. Kajian ibu-ibu hari Senin tadi di Masjid Mujahidin, bagus sekali. Ibu-ibu bertanya, Ustaz,
Ulun ini membiasakan berinfak tiap pagi katanya. Tiap pagi. Tapi kadang-kadang ulun malas menyerahkan tiap pagi. Lalu ulun kumpulkan 30 hari. Hari ke-30 ulun serahkan pagi hari. Hari Jumat umpamanya hari ke-30 serahkan pagi. Bagaimana status doa malaikat dengan yang ulun serahkan tiap pagi? Ujar ulun, ibu beda bu. Pada saat ibu menyerahkan hari ke-30 sekalipun dengan nominal sama dengan sebulanan, doanya sekali hari itu. Ya, setiap harta yang kita serahkan maka malaikat kan mendoakan. Apa doa malaikat? Allah ma'ati mumtikan talaqah. Ya Allah, berkahi harta yang diinfakkan, harta yang tertinggal, berikan keberkahan. Tiap pagi kita didoakan, 30 hari, 30 pagi didoakan. Tapi pada saat hari ke-30 hanya kita serahkan, maka doanya sekali. Doanya sekali. Artinya apa? Tiap pagi kita serahkan infak kita. Dan mungkin kalau langsung menyerahkannya hari ke-30, 2-3 kali menghitungnya. Kalau sehari 100.000 tidak merasa berat atau 50.000. Tapi kalau 30 hari 1.500.000 sudah mulai kabut menghitung. Nah, mau banyak benar 30. Jadi yang tiap hari itu membawa kita kepada sebuah keikhlasan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana walladzina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Masuk Kaisa tadi kita. Sudah. Ya. Pian boleh buka aja karena diteruskan. Waktu Isa sudah sampai. Buka 62 sampai 77. Renungi membacanya. Ambil Al-Quran terjemah Pak. Ambil Al-Quran terjemah. Sehingga kandungannya kita mengerti. Ada 11 kepribadian manusia yang Allah akui sebagai ibadur rahman. Penutupan kaina terakhir apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang ke-11. Ulaika mereka itu yujzaunal ghurfah. Allah akan membalasnya dengan surga. Karena sabar dalam mengamalkannya. Wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Dan dia akan disongsong, disambut di surga dengan ucapan tahiyatan wa salama, selamat dan salam sejahtera. Khalidina fiha, dia kekal di dalam surga. Hasunat mustaqar wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Ayat 77 yang terakhir. Indah kalau ayat ini dibaca, jangan kita potong-potong. Dari 62 terus. Kalau perlu membacanya tuh di ayat 60. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura wa ibadur rahman. Di situ mulai. Hamba Allah yang Maha Rahman. Kedudukan manusia sebagai hamba Allah adalah kedudukan yang tertinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah sebut dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Ta'ala yang menjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengakui kita, memasukkan kita dalam golongan ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pemurah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.